Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello guys, welcome to my channel. I am Titin Jananilata and I'm student of Haitong University English Study Program for semester. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai nonverbal communication. Untuk lebih jelas lagi mengenai nonverbal communication, tetap simak video ini ya. Baik, seperti sudah dikatakan sebelumnya bahwa video kali ini kita akan membahas materi mengenai nonverbal communication. Dan pada materi kali ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama kita membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan nonverbal communication itu, dan jenis-jenis pada nonverbal communication itu sendiri, serta contoh-contoh pada nonverbal communication. Kita langsung saja pada definition of nonverbal communication. So, nonverbal communication refers to a communication process that involves the use of facial expression, body movements, body language, body posture, voice intonation, eye contact, and other elements that do not use words directly. It is a way we can convey message without using written or spoken words. Nonverbal communication can provide powerful additional information to clarify or strengthen the verbal message we convey. Jadi, komunikasi nonverbal mengacu pada proses komunikasi yang melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur tubuh, intonasi suara, kontak mata, dan unsur lain yang tidak menggunakan kata-kata secara langsung. Ini adalah cara kita menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata tertulis atau lisan. Komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi tambahan yang kuat untuk memperjelas atau memperkuat pesan verbal yang kita sampaikan. Baik, itulah dia pengertian mengenai nonverbal communication. Dan pembahasan selanjutnya mengenai types of nonverbal communication. Seperti yang sudah tertera di PowerPoint, ada 9 tipe. Yang pertama itu facial expression, kedua gestures, ketiga paralinguistic such as slowness or tone of voice, keempat body language, kelima proxemics or personal speech, keenam eye gaze, haptic or touch, dan ketujuh haptic, kedelapan appearance, dan yang terakhir artifact, object, and image. Jenis pertama yaitu facial expression. So, facial expression are responsible for a huge proportion of nonverbal communication. While nonverbal communication and behavior can vary dramatically between cultures, the facial expression for happiness, sadness, anger, and fear are similar throughout the world. Jadi, ekspresi wajah bertanggung jawab atas sebagian besar komunikasi nonverbal. Raut wajah seseorang seringkali menjadi hal pertama yang kita lihat, bahkan sebelum kita mendengar apa yang mereka katakan. Meskipun komunikasi dan perilaku nonverbal dapat sangat bervariasi antar budaya, namun ekspresi wajah untuk kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan juga ketakutan serupa di seluruh dunia. Dan yang kedua, gestures, deliberate movements and signals are an important way to communicate meaning without words. Common gestures include waving, pointing, and giving a thumbs up sign. Other gestures are arbitrary and related to culture. For example, in the US, putting the index and middle finger in the shape of a V with your palm facing out is often considered to be a sign of peace or victory. Yet in Britain, Australia, and other parts of the world, these gestures can be considered an insult.
Jadi gerakan dan sinyal yang disengaja adalah cara penting untuk mengkomunikasikan makna tanpa kata-kata. Isyarat yang umum termasuk melambaikan tangan, menunjuk dan memberi tanda jempol. Sedangkan isyarat lainnya bersifat arbiter dan terkait dengan budaya. Sebagai contoh misalnya saja di Amerika Serikat, meletakkan telunjuk dan jari tengah berbentuk huruf V dengan telapak tangan menghadap keluar sering dianggap sebagai tanda perdamaian atau kemenangan. Namun di negara Inggris, Australia, dan belahan dunia lainnya, tindakan ini dapat dianggap sebagai penghinaan. Dan jenis ketiga yaitu paralinguistics such as slowness or tone of voice. Paralinguistics refers to vocal communication that is separate from actual language. This form of nonverbal communication includes factors such as tone of voice, loudness, inflection, and pitch. For example, consider the powerful effect that tone of voice can have on the meaning of a sentence. When said in a strong tone of voice, listeners might interpret a statement as approval and enthusiasm. The same words said in a hesitant tone can convey disapproval and lack of interest. Untuk jenis ketiga ini, paralistik ini mengacu pada komunikasi vokal yang terpisah dari bahasa sebenarnya. Bentuk komunikasi nonverbal ini mencakup faktor-faktor seperti nada suara, kenyaringan, infleksi, dan nada. Misalnya, pertimbangkan pengaruh kuat nada suara terhadap makna sebuah kalimat. Jika diucapkan dengan nada suara yang kuat, pendengar mungkin mengartikan suatu pernyataan sebagai persetujuan dan antusiasme. Sedangkan kata-kata yang sama yang diucapkan dengan nada ragu-ragu dapat menunjukkan ketidaksetujuan dan kurangnya minat. Dan jenis keempat yaitu body language. Posture and movement can also provide a great deal of information. Research on body language has grown significantly since the 1970s, with popular media focusing on the overt interpretation of defensive postures such as arm crossing and leg crossing, especially after the publication of Julius Fell's book Body Language. While this nonverbal communication can indicate feelings and attitudes, body language is often subtle and less definitive than previously believed. Postur dan gerakan juga dapat memberikan banyak informasi. Penelitian tentang bahasa tubuh telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1970-an. Dengan media populer berfokus pada interpretasi berlebihan terhadap postur defensif seperti menyilangkan tangan dan menyilangkan kaki, terutama setelah penerbitan buku Body Language karya Julius Fell's. Meskipun komunikasi nonverbal ini dapat menunjukkan perasaan dan sikap, bahasa tubuh seringkali tidak kentara dan kurang pasti dibandingkan yang diyakini. Dan yang kelima yaitu proxemics or personal space. People often refer to their need for personal space. This is known as proxemics and is another important type of nonverbal communication. The amount of distance we need and the amount of space we perceive as belonging to us are influenced by several factors. Among them are social norms, cultural expectations, situational factors, personality characteristics, and level of familiarity. The amount of personal space needed when having a casual conversation with another person can vary between 18 inches and 4 feet. The personal distance needed when speaking to a crowd of people is usually around 10 to 12 feet. Jadi, orang sering menyebut kebutuhan mereka akan ruang pribadi ini dikenal sebagai proxemics dan merupakan jenis komunikasi nonverbal penting lainnya. Banyaknya jarak yang kita perlukan dan banyaknya ruang yang kita anggap milik kita dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Di antaranya adalah norma sosial, ekspektasi budaya, faktor situasional, karakteristik kepribadian, dan tingkat keakraban. Jumlah ruang pribadi yang dibutuhkan saat melakukan percakapan santai dengan orang lain dapat bervariasi antara 18 inci hingga 4 kaki. Jarak pribadi yang diperlukan saat berbicara dengan orang banyak biasanya sekitar 10 hingga 12 kaki. Dan jenis keenam yaitu eye gaze haptics or touch. The eyes play a role in non-verbal communication with such things as looking, staring, and blinking being important cues. For example, when you encounter people or things that you like, your rate of blinking increases and your pupils dilate. Jadi mata juga berperan dalam komunikasi nonverbal seperti melihat, menatap, dan berkedip sebagai isyarat penting. Misalnya saat Anda bertemu orang atau benda yang Anda sukai, kecepatan berkedip Anda meningkat dan pupil Anda akan membesar. Mata orang dapat menunjukkan berbagai emosi, termasuk permusuhan dan ketertarikan. Orang juga sering memanfaatkan isyarat tatapan mata untuk mengukur kejujuran seseorang. Kontak mata yang normal dan stabil seringkali dianggap sebagai tanda bahwa seseorang mengatakan yang sebenarnya dan dapat dipercaya. Sedangkan sebaliknya, mata yang berubah-ubah dan ketidakmampuan mempertahankan kontak mata seringkali dianggap sebagai indikator bahwa seseorang berbohong atau menipu. Dan jenis ketujuh yaitu haptics. Communication through touch is another important nonverbal communication behavior. Touch can be used to communicate affection, familiarity, sympathy, and other emotion. In her book, Interpersonal Communication, Everyday Encounters, author Julia Wood writes that touch is also often used to communicate both status and power. High-status individuals tend to invade other people's personal space with greater frequency and intensity than lower-status individuals. Berkomunikasi melalui sentuhan adalah perilaku komunikasi nonverbal penting lainnya. Sentuhan dapat digunakan untuk mengomunikasikan kasih sayang, keakraban, simpati, dan emosi lainnya. Dalam bukunya Interpersonal Communication, Everyday Encounters, penulis Julia Wood menulis bahwa sentuhan juga sering digunakan untuk mengkomunikasikan status dan kekuasaan. Individu yang berstatus tinggi cenderung menyerang ruang pribadi orang lain dengan frekuensi dan intensitas yang lebih besar dibandingkan individu yang berstatus lebih rendah. Dan jenis ke-8 yaitu appearance. Our choice of clothing, hairstyle, and other appearance factors are also considered a means of nonverbal communication. Research on color psychology has demonstrated that different colors can evoke different moods. Appearance can also other psychological reactions, judgments, and interpretation. Pilihan kita terhadap pakaian, gaya rambut, dan faktor penempelan lainnya juga dianggap sebagai sarana komunikasi nonverbal. Penelitian tentang psikologi warna menunjukkan bahwa warna yang berbeda dapat membangkitkan suasana hati yang berbeda. Penampilan juga dapat mengubah reaksi fisiologis, penilaian, dan interpretasi. Dan jenis terakhir yaitu artifacts, object and image. Objects and image are also tools that can be used to communicate non-verbally. For example, in online forum you might choose an avatar to represent who you are and to convey information about you and the things you like. Jadi objek dan gambar juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara nonverbal. Misalnya dalam forum online, Anda mungkin memilih avatar untuk mewakili siapa Anda dan untuk
menyampaikan informasi tentang Anda dan hal-hal yang Anda sukai. Baik, itulah dia penjelasan mengenai jenis-jenis dari nonverbal communication. Selanjutnya, contoh-contoh pada nonverbal communication. Mengenai contoh-contoh nonverbal communication, di sini terdapat contoh-contoh nonverbal communication at home, yang dimana pertama, greeting your child with a smile when they walk into the room to show that you're happy to see them. Yang kedua, learning in when your loved one speaks to show that you are listening and that you are interested in what they are saying. Dan yang ketiga, shoving your fist into the air when you're upset that something isn't working. Dan contoh selanjutnya yaitu nonverbal communication in the workplace. Yang pertama, looking workers in the eye when speaking with them to be fully engaged in the interaction. Kedua, using excitement in your voice when leading work meeting to project your passion for a specific topic. Dan yang ketiga, walking down the hall with your head held high to convey confidence in your abilities. Here, contoh nonverbal communication in other situation. Yang pertama, greeting an old friend at a restaurant with a hug, handshake, or fist bump. Kedua, placing your hand on someone's arm when they are talking to you at party to convey friendliness or concern. Dan yang ketiga, rolling your eyes at someone who is chatting excessively with the store clerk as a line begins to form. Baik, itulah dia pembahasan mengenai nonverbal communication. Yang pertama, mengenai definition of nonverbal communication. Kedua, types of nonverbal communication. Dan yang terakhir, contoh-contoh dari nonverbal communication. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya.